Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Ira Permatasari di obrolan bareng Bawaslu. Ya, di podcast kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik yang sekarang menjadi perbincangan hangat, yaitu terkait tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Untuk mengupas topik ini lebih dalam, kita kedatangan narasumber spesial. Dia adalah Koordinator Pendaftaran Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ibu Dr. Baby Cynthia Dewi Banteng, STMSP. Halo, selamat sore, Ibu. Sore, Mbak Ira. Jadi saya Banteng, bukan Banteng. Oh, Banteng ya, maaf Ibu. Dipanggil Baby ya, Ibu Baby. Nah, Ibu Baby ini sekarang kan sedang hangatnya Ibu ya, bahwa sekarang kita sudah memasuki seleksi anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo. Nah, Sobat Bawaslu ini sekarang pasti sedang bertanya-tanya, gimana sih mekanisme pendaftaran anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo ini, Ibu? Mungkin bisa Ibu share sama kita. Terima kasih Mbak Ira dan juga Sobat Bawaslu, sungguh merupakan sebuah kesempatan yang indah dan menarik karena di akhir sosialisasi kita ya, pada hari ini kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi, sharing tentang informasi. Kalau dalam mekanisme pendaftaran ini sama seluruh Indonesia, karena di 25 daerah yang saat ini sedang melakukan seleksi, Bawaslu memberikan tugas kepada seluruh tim seleksi. Nah, ketentuan yang untuk Anda yang ingin mendaftar itu ada beberapa syarat, yaitu melampirkan keterangan atau bukti yang mendukung tentang kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi, Mbak Ira. Jadi artinya semakin banyak poin-poin atau lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pekerjaan Bawaslu itu tentu mendapat poin baik gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan formulir berkas administrasi calon anggota Bawaslu untuk Provinsi Gorontalo dan keterangan lebih lanjut itu Anda dapat peroleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman bawaslu.go.id. Jadi itu bisa dilihat di sana, dan sebenarnya di berbagai media massa ya, di koran lokal, kemudian ada juga Facebook, laman Facebooknya Bawaslu, kemudian Instagram juga ada. Selanjutnya Anda dapat melakukan pendaftaran dengan 3 cara. 3 cara ini pada intinya tetap harus masukkan berkas asli ya, berkas dalam bentuk hard copy. Ya, jadi pertama, Anda bisa mengantarkan langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di Jalan Durian, nomor 75, Kelurahan Tombulo Buta Selatan, Kecamatan Dungini pada jam kerja. Jadi jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4. Kemudian itu berlaku dari tanggal 22 ya. Tanggal 22 Juni sampai ya 22 Juni sampai tanggal 30 Juni. Itu di jam kerja jam 8 sampai jam 4. Kecuali di hari terakhir pada tanggal 30 Juni dengan berbagai pertimbangan memberikan kesempatan di tanggal 30 Juni itu sekretariat ya, karena yang menerima seleksi ini, yang menerima berkas ini tim sekretariat itu pada tanggal 30 Juni itu bisa sampai pukul 24 WITA. Khusus di hari terakhir. Tetapi di hari yang lain itu kan, jadi ini sebenarnya masih ada panjang waktunya ya. Jadi kemudian selanjutnya bisa juga melalui pos kilat khusus atau jasa pengiriman lainnya dengan stempel pos atau cap pengiriman paling lambat tanggal 30 Juni. Ya, 30 Juni. Atau yang ketiga, mengirim ke email timsel Bawaslu Gorontalo 2022@gmail.com dengan tetap memasukkan berkas pendaftaran yang asli, paling lambat tetap tanggal 30 Juni. Jadi tetap sama aja gitu. Tetap harus ada berkas. Nah, berkas itu dibuat masing-masing rangkap 3. Terdiri dari 1 asli dan 2 fotokopi, dan pendaftaran serta seleksi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Ya, gitu. Oke, berarti yang saya tangkap ini dari tanggal 22 Juni, berarti mulai besok ini sudah bisa Sobat Bawaslu mulai pendaftar Ibu ya. Pendaftaran langsung ke Sekretariat Timsel ya Bu ya, di Jalan Durian. Kemudian bisa juga lewat email, tetapi tetap harus berkasnya dimasukkan juga di
sekretariat Ibu ya. Sekretariat ya, Sekretariat di batas Timsel. tanggal 30 itu. Sampai tanggal 30 Juni, ya, Sobat Bawaslu. Nah, tapi ini yang jadi perhatian publik, Ibu, bahwa ternyata ada beberapa dokumen pendaftaran ini berupa surat keterangan yang berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan juga surat keterangan bebas narkoba. Ini bisa Ibu share sama kita, itu surat keterangannya ini benar-benar yang harus detail kayak medical check up pada waktu awal pendaftaran, atau cuma yang basicnya aja Bu? Gimana? Iya, jadi sebenarnya kami juga tim seleksi provinsi ini setiap hari terus berkoordinasi, tetap kami berkomunikasi dengan tim Bawaslu pusat. Semalam ini juga menjadi pembicaraan yang cukup serius dan ramai gitu ya. Walaupun tadi malam itu ketua dan para anggota komisioner Bawaslu Pusat sudah menyatakan sebenarnya bahwa sesuai dengan ketentuan syarat bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu bisa dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas yang memenuhi syarat surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima dan surat keterangan bebas narkoba dan instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba. Nah, kemudian banyak orang mengatakan bahwa Pak, ini banyak tuh yang rumah sakit atau puskesmas yang tidak mau mengeluarkan surat. Betul. Jadi ini juga sebenarnya di intern bahwa tim seleksi provinsi kemarin sudah kita bahas sebenarnya kan, kalau kita melihat inti dari surat keterangan ini mungkin orang berpikir sudah sampai jauh ke dalamnya, padahal semalam juga dibahas oleh Bawaslu Pusat mengatakan bahwa surat keterangan syarat itu adalah terlihat bahwa secara kasat mata sehat jasmani dan rohani Anda sehat. Jadi sebenarnya bagaimana kita meyakinkan kepada pihak rumah sakit dan puskesmas. Pengalaman kami beberapa waktu lalu waktu mengikuti seleksi Bawaslu dan KPU, itu kita datang ke rumah sakit dan menyatakan ini syarat berkas. Syarat berkas untuk pendaftaran, karena mungkin dalam pikiran para petugas itu adalah ini menjadi rujukan utama di dalam proses seleksi. Padahal kalau kita lihat di dalam tahapan selanjutnya ada lagi setelah kita lolos berkas nanti akan ada beberapa tes, termasuk di dalamnya tes kesehatan dan tes tertulis. Itu nanti dan tes psikologi itu nanti sebenarnya yang akan diperlihatkan secara mendalam, yang dimaksudkan oleh rumah sakit yang kemudian mengatakan aturannya mereka baru mengeluarkan. Jadi itu juga masih dibahas. Jadi kalau dari informasi semalam, kalau menurut ketua tim seleksi, jadi yang penting ada surat keterangan dari rumah sakit maupun puskesmas yang menyatakan sehat jasmani rohani yang untuk pemenuhan berkas. Begitu juga dengan narkotika, itu bisa oleh pihak yang punya kompetensi untuk mengeluarkan, begitu. Jadi Jadi kalau Anda pikir, soalnya kalau kami tim seleksi Provinsi Gorontalo sebenarnya menghindari pengeluaran biaya yang besar untuk peserta, karena kalau memang sudah secara mendalam pasti biayanya mahal. Padahal kalau kemarin di rumah sakit Alwi Sabu misalnya waktu kami mengurus itu tidak sampai lebih dari 80.000. Jadi sebenarnya peserta bagaimana meyakinkan bahwa dokter ini adalah syarat administrasi untuk pemasukan berkas, sehingga akan keluar surat jasmani dan rohani. Pasti pemeriksaannya kemarin itu mata, kemudian ada wawancara sebentar. Jadi secara kasat mata jasmani itu artinya Anda bisa bersosialisasi. Anda itu kan memang tidak perlu tidak perlu ada pemeriksaan mendalam. Itu yang kami tangkap semalam, karena nanti juga sebentar malam ini tanggal 21 ini kami tetap masih akan rapat koordinasi dengan tim Bawaslu Indonesia. Tim seleksi Bawaslu Indonesia gitu Mbak ya. Iya. Jadi sobat Bawaslu ini nggak perlu mikirnya sampai yang kayak perlu ronsen sampai kayak toraks gitu, belum ya Bu ya. Berarti cukup di basicnya saja. Nah, kemudian perjalanannya tim seleksi ini pasti udah jauh Bu ya. Udah sosialisasi, kemudian juga udah melakukan berbagai persiapan untuk dalam rangka pendaftaran anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo ini. Nah, yang Sobat Bawaslu pengen tahu ini kira-kira kesiapan dan juga sosialisasi ini udah sampai sejauh mana?
Ya, mungkin jadi kami juga perlu menjelaskan kepada calon anggota Bawaslu yang mungkin akan mendaftar bahwa tim seleksi sendiri memang juga diseleksi. Jadi kami itu diseleksi dari 3.500 orang se-Indonesia. Jadi dari 3.500 orang kemudian diambil 125 orang se-Indonesia. Jadi ada banyak yang harus tereliminasi dan di 25 provinsi itu masing-masing 5. Jadi kami saja menjadi tim seleksi itu diseleksi. Nah, jadi sebelum kami menyeleksi, kami diseleksi, kemudian sudah dilakukan pembekalan kemarin secara terpusat tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni di Jakarta oleh tim Bawaslu Pusat. Kemudian tentang sosialisasi itu sendiri memang kami sudah lakukan sejak tanggal 13 sampai 21 ya, sampai hari ini. Jadi tim sudah melakukan pertama koordinasi dan sosialisasi baik tetap muka ya secara langsung maupun lewat Zoom meeting, lewat juga berbagai media sosial. Jadi kami pertama kemarin ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, kemudian ke Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Gorontalo Utara dan Bualemo. Jadi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo sudah kami datangin dan melakukan juga podcast seperti ini di tiap wilayah kabupaten kota dan juga melalui media-media ya lewat media siaran TV, kemudian ada juga dengan koran dan media lain yang bisa kami akses untuk sosialisasi. Oke. Berarti di 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo ini semuanya udah didatengin Bu ya. Sudah menyapa lah. Udah menyapa ya. Mudah-mudahan semua sobat Bawaslu ini sudah dapatkan sosialisasinya dan kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa mengupas lebih dalam di laman media sosial kita ya. Bawaslu Provinsi Gorontalo. Oke Bu, terakhir closing statementnya dari Ibu gimana untuk tahapan pendaftaran ini? Ya baik, jadi kami pertama dalam upaya memperluas partisipasi masyarakat untuk mengikuti seleksi ini kami telah melakukan sosialisasi yang masif melalui berbagai media komunikasi. Untuk itu ini adalah salah satu cara kami agar supaya masyarakat Provinsi Gorontalo bisa turut terlibat, orang-orang yang punya potensi ayo, dan juga terutama untuk para kaum perempuan karena pemilu ini yang lebih inklusif dan berperspektif gender itu tentu saja pihak laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan kolaborasinya. Dan selanjutnya untuk mendorong proses ini maka kami juga mengharapkan partisipasi untuk itu kepada calon peserta seleksi tim seleksi ini. Tim seleksi berharap agar Anda mempersiapkan secara baik berkas pendaftaran, mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi serangkaian tes yang akan sangat kompetitif dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Dan satu hal Mbak tadi kita lupa. Apa itu? Jadi untuk Anda yang mungkin masih bersatu sebagai ASN atau BUMN, sebelum Anda mengurus berkas yang lain pastikan dulu surat izin Anda itu ada. Surat izin dari atasan dulu ya, karena kalau tidak ada surat izin tentu saja itu akan menjadi halangan untuk Anda. Iya. Baik Ibu Baby, terima kasih udah mau hadir di podcast kita hari ini. Saya Ira Permatasari dan Ibu Baby. Ya, saya Baby Banteng. Pamit undur diri dari hadapan Sobat Bawaslu dan stay tune terus di channel YouTube kita Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.